بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Atas yang sudah baik, Alhamdulillah, alhamdulillah. Halo, saya Budi. Wajah, baik. Iya. Jadi jangan jauh-jauh deh, soalnya putus ada apa jaringannya stabil. Terus pengurus RKM pusat ya, Depok cabang pusatnya ada di Banten.
kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah karunia bersama Al-Quran ini, dan tentu mari kita doakan bersama guru kita semua, Ustaz Abdul Aziz, yang kondisinya masih harus wahnan ala wahnin, harus kayak orang hamil gitu ya, wahnan ala wahnin, dan dalam kondisi seperti itu pun masih hadir bersama kita, walaupun harus hati-hati sore ini belum bisa menyapa karena masih baru datang dari perjalanan dan harus istirahat terlebih dahulu. Insyaallah nanti pada isya beliau menyapa kita semua. Kemudian di sini ada Ustaz Ahmar, beliau ketua pimpinan wilayah RPN Banten, yang juga mendampingi acara kita semua, dan tentu jazakumullah khairan kepada Ustaz Makmuri yang memberikan wasilah kepada kita semua untuk menunjukkan sidqun niyah dalam Al-Quran ini. Maka marilah kita kembali menunjukkan dan memperkuat taksis kita bersama Al-Quran. Apakah yang menuntut kita untuk ber-Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tuntutan apapun kecuali dari Al-Quran inilah kita akan diarahkan siap tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Apakah fondasi yang Qur'ani kita dapatkan dari Allah langsung di ayat-ayatnya yang cukup banyak. Kita kenal dengan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Bahwa kehadiran kita di sini adalah karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah tarbiyah Al-Quran yang tidak pernah berhenti, dan kita yakini bahwa Al-Quran ini adalah satu sarana sahabat yang paling kuat. Sehingga ketika Allah katakan terkait dengan semua proses belajar Al-Quran, tujuannya adalah kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Boleh jadi manusia agar sahabat ikut pelatihan tertentu, ikut nasihat tertentu, tapi sesungguhnya Allah katakan di mana ketika manusia itu ingin memperoleh energi sahabat yang sesungguhnya, tidak ada kecuali dengan Al-Quran. Maka Al-Quran ini harus disikapi dengan sidqun niyah.
dan dengan kuat taksis, pondasi yang kuat, apakah pondasi Qur'ani, taksis ya Qur'ani atau taksis nabawi bersumber dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun hadis atau taksis tarikhi dari perjalanan para sahabat radhiyallahu anhu. Qasidah kunyah ini kita sudah tidak berpikir bersama Al-Quran ini apa diapresiasi manusia atau tidak. Jumlahnya banyak sedikit. Karena dari sinilah Allah ingin membuktikan seberapa mahabbah kita dengan Al-Quran. Seberapa takzim kita dengan Al-Quran. Dan seberapa yakin dengan Al-Quran. Maka berbahagialah ketika Allah "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina", kita berada di tempat ini. Karena tidak menjadi sebuah sidquniyah kalau misalnya ya pendaftarnya kali ini ada 300 orang. Ya, kita terbawa oleh suasana, tidak terbawa oleh fikrah aslinya. Memang kita butuh Al-Quran. Sehingga kita harus bisa mengatakan, kalau saja yang mendaftar itu cuma 1 orang, itulah saya. Itu yang dipahami oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Itu yang dipahami oleh Salim Maula Abi Hudzaifah. Sehingga ketika orang-orang rame-rame berhijrah ke Yathrib, Salim Maula Abi Hudzaifah mau. Enggak, saya ingin bersama Rasulullah. Kenapa? Supaya saya tetap bersama Al-Quran. Mana tahu ada ayat yang turun. Sebenarnya walaupun saya sendirian enggak apa-apa. Hingga Rasulullah membanggakan Salim Maula Abi Hudzaifah. Dan nanti akhirnya menjadi imam di Masjid Quba. Jadi Rasulullah menjadi imam Masjid Nabawi. Masjidnya ada 2. Satu lagi namanya Masjid Quba. Ya, yang jadi imam Salim Maula Abi Hudzaifah. Yang dibanggakan oleh Rasulullah. Yang nanti juga wafatnya bersama seorang yang dicintainya, ya Abu Hudzaifah itu. Bahkan Salim ini bukan orang Arab. Di imam masjid pertama, Masjid Quba itu bukan orang Arab. Nah, Salim ini dulu waktu kecilnya budak. Dibeli oleh Abu Hudzaifah bin Utbah. Karena kesolihannya inilah akhirnya, wah ini anak-anak soleh nih, jangan sampai nikah sama orang lain. Dinikahkan dengan sepupunya. Namanya Fatimah. Maka saat pembuktian ber-Al-Quran itu di medan amal di perang Yamamah, juga perang bersama melawan orang-orang yang enggak mau nurut dengan Al-Quran. Dia mengatakan, wahai pengikut Al-Quran. Ya, disampaikan itu bahwa ahlul Quran itu harus tetap dalam posisi bersama Al-Quran betapapun kondisinya.
Jangan sampai ruh kaum muslimin itu redup, padahal di situ ada saya sebagai pembawa Al-Quran. Begitulah yang disampaikan Salim Maula Abi Hudzaifah. Kita jangan sampai kegiatan ber-Al-Quran ini redup, padahal ada saya yang masih mencintai Al-Quran. Jangan sampai ruhaniyatul Quran di tengah umat ini enggak ada, padahal masih ada saya yang hidup. Jadi selama saya masih hidup, Al-Quran ini tetap menjadi sesuatu yang kita prioritas. Disambut oleh saudaranya, maksudnya bukan saudara kandung ya, tapi dipersaudarakan. Abu Hudzaifah disambut ungkapan itu dengan, wahai pecinta Al-Quran, hiasilah hidup kalian, hiasilah Al-Quran dengan amalan-amalan, dan hiasilah dengan kesahabatan kalian. Memang kalau sahabat dalam hobi tertentu ya mudah. Tapi kalau sahabat bersama Al-Quran, kadang-kadang sendirian, kadang sepi, kadang ramai. Ya kita nggak pengaruh. Mukhoyam ini mau isinya 10 orang, 5 ikhwan, 5 akhwat, tetap aja bersama Al-Quran. Mau isinya 1000 orang, mau isinya 1600 orang. Jadi mirip dengan kondisi Abu Darda. Abu Darda kalau ngadain mukhoyam Al-Quran isinya 1600 orang. Di Dimsyah, Masjid Umawi, masjidnya yang membangun Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Ada musyrif-musyrifnya. Kalau mukhayyam Al-Quran isinya 1600. Maupun dalam kondisi sepi, maupun mukhayyam Al-Quran itu dalam bentuk cuma suruh mujahadah, atau dalam bentuk dakwah yang penuh dengan resiko. Ya, kalau kita masih enak kan, datang, ada hotelnya, ada makannya. Gimana kita harus bermukhayyam Al-Quran tapi isinya gak jelas. Istrinya dakwah Al-Quran ke Bani Sulaim. Diutus 70 orang. Mirip. Dikit lagi ini 70. Hasilnya apa? Syahid semua. Ditipu. Padahal mukhayyam Quran. Ditipu. Ya, akhirnya dibunuh semua. Dan saat itu Rasulullah sangat marah, ya, sangat sedih. Sampai adanya kunut nazilah itu karena 70 orang yang dikenal dengan peristiwa Bi'rul Ma'unah. Apakah kita akan ditakdirkan oleh Allah menjadi Ubay bin Ka'ab yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan surah Al-Bayyinah turun malam-malam langsung dibacakan oleh Rasulullah kepada Ubay bin Ka'ab. Yang nyuruh langsung malaikat Jibril. Kenapa? Karena Ubay bin Ka'ab ini selalu bersama Al-Quran, baik dalam kondisi redup masyarakatnya maupun kondisi yang sudah ramai. Itulah ihtimam Ubay bin Ka'ab ini. Sejak awal-awal bersama wahyu, belum banyak yang kenal wahyu. Sampai Rasulullah mengatakan, khudul Qur'ana min arba'. Salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab.
atau kita akan menjadi Abdullah ibnu Mas'ud yang menunjukkan kecintaannya dengan Al-Quran saat orang-orang kafir itu diminta bersujud kepada Allah, bersujud kepada Allah yang Maha Rahman. Mereka mengatakan, qalu wa mar-Rahman. Apaan sujud pakai Ar-Rahman? Maksudnya ngeledek. Maka turunlah surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ibnu Mas'ud saking semangatnya beral-Quran, minta izin Rasulullah, saya besok bacain Ar-Rahman di depan orang-orang kafir Quraisy. Bacain. Ya akhirnya dipukulin. Begitulah sidqun niyah para sahabat kalau sudah urusan dengan Al-Quran. Dan dibacain surat Ar-Rahman. Makanya siapa yang tidak tertarik dengan Al-Quran, maka Allah langsung sebut, artinya dia tidak tertarik dengan sifat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin orang beriman gak tertarik dengan sifat rahmannya Allah? Padahal tiap hari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tidak tertarik dengan Al-Quran, dia tidak tertarik dengan sifat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu yang difahami kadzalika arsalna, yang difahami kadzalika arsalna min qablika fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa alaihimul ladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Kan sebenarnya bisa wa hum yakfuruna billah, itu bisa. Tapi Allah ingin menegaskan, siapa yang enggak tertarik dengan acara-acara Al-Quran, sebenarnya dia tidak tertarik dengan sifat Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Padahal Al-Quran itu daya tariknya luar biasa. Lanjutin ayat itu, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Jadi kita aslinya di tempat ini bukan tertarik sama Ustadz Makmurinya, bukan tertarik dengan villanya. Nama villanya keren, Ratu. Kalau dilanjutin dikit jadi gratisan, Ratuku. Ya, Ratuku, nggak beli maksudnya. Ya. Oh, Ratuku ya. Ya. Ya, merek paling bagus itu Ratuku. Rasa yang paling enak rasa bayar. Jadi rasa bayar. Jadi begitu kita diinginkan oleh Allah. Aslinya kita memang di sini karena tertarik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Al-Quran sudah sedahsyat. Lau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Yang sudah seluar biasa itu, masa manusia nggak tertarik? Maka orang yang tidak tertarik dengan Al-Quran disebut dengan innahu kana zaluman jahula. Karena tidak tertarik dengan Al-Quran. Ya alhamdulillah, apapun kondisinya, kita hadir di tempat ini ingin merasakan betapa sayangnya Allah pada kita. Kalau Allah nggak sayang pada kita, ya mungkin kita lebih menikmati di rumah. Apalagi ketika Allah nggak mau,
Bisa jadi sebagian saudara kita ke tempat maksiat. Begitu ringannya ke tempat maksiat. Tapi Allah membuat kita ringan berada di tempat ini. Walaupun ini memang ringan. Semuanya mudah, semuanya terjangkau. Bagaimana kalau Al-Quran itu aslinya berat, terasa ringan. Seperti yang dialami oleh pendahulu kita. Apakah Khabbab ibnu Arrad untuk bisa ber-Al-Quran itu harus disiksa. Berhenti kamu bersama Al-Quran. Disiksa karena kerjaannya tukang pandai besi, ya. Bikin cangkul, bikin arit. Lempengan besinya itu diselimuti, lempengan besi yang panas itu diselimutkan di badannya. Kamu mau nggak berhenti sama Al-Quran? Tapi Al-Quran itu terasa ringan buat Khabbab ibnu Arrad walaupun begitu tantangannya. Semua nggak berhenti. Walaupun akhirnya dia minta kepada Rasulullah, ya Rasul tolong dong, mintakan pertolongan kepada Allah. Yang akhirnya turun ayat am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Semakin ringan ber-Al-Qur'an ini. Ya akhirnya Ummu Anmar majikannya, mantan majikannya datang. Ambil tuh lempengan yang sedang nyala, ya, merah. Taruh di kepalanya. Sebagiannya mati. Berhenti nggak sama Quran? Tetap nggak mau berhenti. Dan begitulah Al-Quran ini semakin jiddiyahnya kuat, semakin besar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya nggak berhenti. Saat itulah kemudian ditolong oleh Allah. Akhirnya Ummu Anmar yang sakitnya sakit kepala. Dan tiap hari harus disetrika. Obatnya begitu. Kalau nggak disetrika dia kesusahan sendiri. Itu balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya Khabbab ibnu Arrad sembuh dan terus mendakwahkan Al-Quran. Salah satu hasil dakwahnya siapa? Umar ibnul Khattab. Dia ngajarin Quran. Kan? Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Itu yang bisa menunjukkan kerasnya hati seorang Umar ibnul Khattab. Datang bawa pedang. Dengar adiknya masuk Islam. Dia mendengar ya tilawah sedang ngajarin ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Umar ibn Khattab menjadi aset dunia akhirat dakwahnya Khabbab ibn Arrad. Gimana kita? Ya sepi cuma 40 orang. Ustaz, gimana bisa nggak penutupannya besok Sabtu subuh? Bisa nggak pembukaan langsung penutupan? Gimana kita dihadapin dengan Khabbab ibn Arrad? Digituin, Mas. Enggak, saya nggak mau berhenti sama Quran. Akhirnya hasil dakwahnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, guru terbaik saya ya Khabbab ibnu Arrad. Nanti Ubay bin Ka'ab punya murid lagi namanya Abu Sa'id al-Khazrat al-Ansari. Yang kita kenal dengan Zaid bin Sabit. Umurnya belasan tahun. Diamanahi mengumpulkan mushaf yang sekarang kita nikmati ini. Berapa orang yang dipimpin? 48. Begitu beratnya ber-Al-Quran. Kalau kita kan cuma suruh ngapal kan, setoran semampunya. Setoran istighfar terus nggak apa-apa. Tiap ayat astagfirullahaladzim. Tiap ayat astagfirullahaladzim. Setoran pangkalnya apa? Pangkalnya apa Ustaz? Enggak apa-apa, Mas diterima. Enggak akan diikhfaf, apalagi diajukan ke pengadilan negeri apa enggak.
dinikmati. Padahal itu ya, Abu Sa'id Al-Khazraj Al-Ansari dia mengatakan, saya lebih terjangkau mindahin gunung Uhud daripada mengumpulkan mushaf yang kita tinggal nikmati, tinggal ngapalin. Gimana kita nggak malu kalau disuruh nyari surat pasti buka indeks. Alangkah malunya kita. Gitu aja masih. Waktu daftar mukoyam makin mikir dulu. Daftar enggak. Ya udah daftar. Waktu berangkat mikir dulu. Berangkat enggak. Betapa jauhnya kita dengan kecintaan dengan Al-Quran. Betapa kita masih enggak tertarik dengan sifat rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu Zaid bin Sabit akhirnya menyelesaikan tugasnya dengan baik. Siapa gurunya? Ubay bin Ka'ab. Yang kalau sudah bersama Quran, udah mau sepi, mau rame, mau apa. Dia nikmati itu. Sepi adalah cara menunjukkan sidquniyahnya kepada Allah. Rame adalah cara mensyukuri bagaimana Quran ini sudah diterima. Dan segala macam kesyukuran yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ya, dalam rangka itu. Jadi kuatnya taksilat pondasi ber-Al-Quran karena iman, karena kita melihat para sahabat yang nanti Al-Quran itu diwariskan kepada Abu Bakar, kepada Umar, disebut juga sebagai mushaf Hafsah. Insyaallah kita sudah banyak sekali kemudahan. Dan begitulah ya, bahkan seberat itu pun masih terasa ringan untuk Khabbab ibnu Arad. Bahkan ya, apalagi Mus'ab bin Umair, gimana beratnya untuk ber-Al-Quran, ninggalin fasilitas hidupnya. Mus'ab bin Umair. Kita nggak ada yang maconya kayak Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu ya kaya, ya sampai sahabat mengatakan kan annahu rajul minal jannah, karena dia adalah seseorang yang turun dari surga, saking gantengnya. Fasilitas hidupnya digambarkan oleh Rasulullah di antara penduduk Mekah yang rambutnya selalu basah adalah Mus'ab bin Umair. Maksudnya selalu rapi, kayak kita keluar dari salon gitu. Ya, begitu tampilan setiap hari itu kayak keluar dari salon. Ada nggak pemuda kayak gini? Jarang ya, artis. Ya. Itulah Mus'ab bin Umair yang dijuluki dengan tidak ada satupun wanita di di Mekah yang bisa menolak lamaran Mus'ab bin Umair. Semua mendambak, kapan saya dilamar Mus'ab, kapan saya dilamar Mus'ab. Ibu-ibu yang punya anak gadis masih bisa cari santri hafiz Quran namanya Mus'ab. Ya. Tapi bisa jadi bukan Mus'ab bin Umair. Bisa jadi Mus'ab bin Makmuri, itu masih bisa. Ya. Saking membanggakannya ini Mus'ab bin Umair, nanti ada seorang satria di kalangan sahabat yang terkenal menjadi pembela Rasulullah, namanya Zubair bin Awam. Saking bangganya dengan Mus'ab, anaknya dikasih nama Mus'ab. Jadi anaknya ada namanya Mus'ab, ada namanya Abdullah, ada namanya Urwah. Ibunya siapa? Asma binti Abu Bakar. Mana bisa seru gitu Mus'ab bin Umair itu.
Para akhwat mengatakan, ya, dia itu kalau bangun, dia langsung mendapat makanan terbaik yang didampingi oleh ibundanya. Saking dimanja sama ibunya. Oh, semuanya ada. Ditinggalin itu semua. Untuk apa? Untuk membuktikan kecintaannya dengan Al-Quran. Membuktikan cintanya dengan Al-Quran. Sampailah dia diutus oleh Rasulullah ke Yathrib untuk mengal-Qurankan Madinah, mengajarkan Al-Quran sahabat. Yang dihadapi apa? Semua ditinggal sampai di sekap ya oleh ibundanya, di sekap kemudian diasepin ya, sampai ibunya mutung makan. Kurus berapa hari nggak makan. Kata Mus'ab, ibu ini mau seumur hidup mogok makan. Saya nggak bakalan ninggalin Quran. Ya akhirnya makan juga. Begituin, aduh udah kuat banget. Saya makan juga. Tinggalin tuh semua. Sampai di Madinah, ditemani As'ad bin Zurarah. Bapak-bapak kan setelah sholat Jumat. Hari ini sholat Jumat. Perintis pertama sholat Jumat itu As'ad bin Zurarah. Ya, kalau kita ingat hari Jumat, sholat Jumat, harusnya ingat As'ad bin Zurarah. Dia yang mendampingi Mus'ab bin Umair dakwahnya. Kayak Ustadz Makmuri didampingi Ustadz Amar gini. Dampingin. Ketemu dengan seorang sahabat, seseorang namanya Sa'ad ibnu Mu'adz. Sudah mau dicegat. Sa'ad ibnu Mu'adz itu premannya di Madinah. Gak ada yang berani. Kenapa? Badannya tinggi besar. Kalau pakai baju gak ada yang muat. Baju L gak muat, XL gak muat, XXL berapa kali gak ada yang muat. Jadi bajunya pesen sendiri. Maka dia nanti jadi sahabat juga. Nanti syahid di perang Khandaq. Jadi umurnya cuma 6 tahun masuk Islam. Tapi Allah katakan, Rasulullah mengatakan, ihtazzat arsyur rahmani limauti Sa'ad ibn Mu'adz. Bergetar arsy Allah karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Sebelum masuk Islam, dia yang ingin menghadang Mus'ab bin Umair. Itu diadang, ada ponakannya. As'ad bin Zurarah ini yang ponakannya, anak dari bibinya. Pas sepupu, anak dari bibinya. Sepupu. Ya sepupunya. Aduh nggak enak. Akhirnya dia menyuruh Usaid bin Hudair. Sahabat. Siapa Usaid bin Hudair? Kalau di Mekah ada Mus'ab bin Umair, di Madinah punya Usaid bin Hudair. Ya ganteng, ya kaya, ya bisa renang, jago memanah, jago berkuda. Sampai pemudi-pemudi ya, akhwat-akhwat di Madinah mengatakan dia itu al-kamil. Sempurna banget. Gantengnya, bisa renangnya. Ya. Digelari oleh sahabat kamil. Usaid bin Hudair. Dibawa tombak. Disuruh oleh hadepin itu Mus'ab bin Umair. Datang mau membunuh. Jadi karena ihtimam dengan Quran. Bacain surah Az-Zumar. Baru sampai 4 ayat doang Az-Zumar. Lututnya udah nggak sanggup. Ya. Berdiri. Gemetaran tuh. Ya, karena surah Az-Zumar yang dibacakan oleh Mus'ab bin Umair. Akhirnya masuk Islam. Balik ketemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Gimana? Udah dibunuh belum? Nah, kamu temuin sendiri aja deh. Akhirnya nemuin sendiri masuk Islam. Ya, Aisyah radhiyallahu anha katakan, ada 3 sahabat dari kalangan muhajirin yang sulit dicari tandingannya, keutamaannya, yakni Usaid bin Hudair, Abbad bin Bishr dan Sa'ad bin Mu'adz. Dan 3-tiganya adalah hasil dakwah Qur'annya Mus'ab bin Umair. Kenapa bisa menghasilkan begitu? Ihtimam dengan Qur'annya luar biasa. Nanti kalau kita tahu bagaimana 3 sahabat ini berinteraksi dengan Quran.
Masya Allah. Ya, mantap sekali ya. Tilawah surat Al-Baqarah. Kudanya ribut. Turun awal. Baru tilawah surat Al-Baqarah. Hingga turun awan yang mengkilap. Indah sekali di langit. Tiba-tiba langitnya jadi indah. Lapor ke Rasulullah. Gimana? Harusnya kamu lanjutin tuh Al-Baqarah. Kalau dilanjutin banyak yang lihat tadi malam. Indahan langit. Dadak. Dan semua itu karena sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berat seperti itu masih terasa ringan. Kenapa? Urusannya dengan Al-Quran. Apalagi kita insya Allah ringan. Nah, sampai sudah seringan ini Ma'awiyah enggak sudah. Sudah seringan ini masih terasa berat juga. Nah, sampai baru pembuka pikirannya kapan hari Ahad, kapan hari Ahad. Pembukaan baru dimulai udah WA sama hari Ahad penutupan jam berapa? Pembukaan juga baru dimulai. Baru berangkat dan nanya betapa jauhnya kita dan begitulah fondasi-fondasi yang ingin kita bangun bersama Al-Quran itu menjadi satu hal yang paling besar dalam kehidupan. Dan begitulah juga ada Mu'adz bin Jabal yang juga mengal-Qurankan di Yaman, dipandu oleh Rasulullah mencintainya dan mengatakan dia Mu'adz Allah ini la uhibbuka fillah dan insya Allah bisa ridha. Hari ini ada Rasulullah menyatakan wahai yang hati Mu'adz Wallahi ini la uhibbuka fillah. Bagaimana hal itu dikatakan kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz mendengar itu nggak bisa apa-apa kecuali nangis. Mu'adz turun naik kendaraannya, Rasulullah yang menuntun. Dituntun oleh Rasulullah, diantarkan ke ujungnya. Pergilah ke Yaman. Ajarkan Al-Quran penduduk. Dan akhirnya nanti seluruh Islam. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari yang asli orang Yaman. Abu Musa al-Asy'ari ahlul Quran, bukan muhajirin, aslinya penduduk Yaman. Ya, bisa disebut muhajirin karena muhajirinnya bukan dari Mekah. Tapi dia mengatakan tidak ada yang lebih berjasa di negeri Yaman ini melebihi jasanya Mu'adz bin Jabal. Dan dialah yang mengajarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala penduduk Yaman. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini keindahan hidup yang kita syukuri. Dan tentu ini bagian kecil ngobrol-ngobrol ringan dari fondasi sama itu secara Quran, secara takbir, secara yang lain-lain. Dan ini sebagai khotimah kita dengan kecil itu harusnya Ustadz Aziz membuka dengan tausiah dari beliau dan saya harap semoga sampai di kali hal Assalamualaikum. Allah. Kalau kita dapat dibagi apa kalian terlihat bahwa tadi dilihat satu pandangan arah yang harus kedua saya membuat sesuatu jadi halus bahwa apa-apanya ya dilihat cara atau dibahas tenang oleh apa sampai
beberapa nama yang ya kita sudah pernah dengar, tapi ternyata ulasannya itu begitu dalam dan semua sahabat jadi tadi atas nama Robinya adalah Rasulullah. Motivasi Robinya itu motivasi yang menjadi inspirasi buat kita. Dan tentu ya, upaya banyak sekali di kalimat-kalimat yang barokah dari lisan yang setiap saatnya adalah bahasa dengan Quran, maka momentum yang terbaik bagi serta Depok saya Quran, Depok yang lain sebenarnya nggak banyak, hampir 50 dan ya lah ya. Kemudian kalau di Zoom-nya itu mau dapat di 80 enam yang daftar. Jadi saya lihat di Zoom ada sedikit satu yang Masya Allah bersama kita nih. Jadi seakan-akan nih ya kita 76 tambah 50. Banyak juga alhamdulillah ya. Tapi insya Allah dengan nanti suasana ruhi yang dibangun oleh kita ini bisa jadi kenangan dan kemudian bisa jadi apa namanya yang lainnya di masa yang akan datang, tambah lagi guna di COVID, akhirnya Allah dan tenang peristiwa kita tetap merindukan dengan terbaik dengan supaya Allah ya Rabbal. Jadi terakhir lihat ya kan dan Garuda tetap bahwa walaupun Garuda ya Masya Allah isinya ya so ya semua juga catat kita semuanya Insya Allah. Baik, dengan ini tentu kegiatan Payung Al-Quran Weekend Kota Depok tanggal 2 September 2022 nanti kita resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita nanti sambil menunggu skrip. Iya, jadi video ini karena untuk membuat suasana tiket apa itu. Jadi ada hal-hal yang nanti juga akan sampaikan dan saya tahukan kayak ini. Bapak Ibu kan lihat ya, tamannya nanti ada taman itu dan nah lagi ini menjelang kami hanya semuanya ada apel ada dan saya agak bingung mendekati husnuzon ya husnuzon tapi memiripkan diri dengan yang Quran yang ditulis di Filistin ayatnya 13 yang mulainya seperti itu untuk suci itu juga yang di Saudi juga begitu namanya daurah Quran atau di Mesir ya karena kita Islam biasa dilakukan di rumah masing-masing itu nah di sini kita sering ya. Baik, ya kita biasanya ada yang bank nasional kita yang bisnis kuat ya. Sebenarnya memang pemulai menjadi positif. Tujuannya habis 10 hari yang kuat itu 3 hari akan pemulai.
jadi hatamkan dari Islam. Kita insya Allah nggak begitu. Jadi jadi jam 2 itu support mudah-mudahan jam 2 sudah siap ya. Kemudian untuk tilawahnya lulus 2 hari sampai penutupan. Saya bingung berusaha mengambil jalan tengah ya, yang baru, yang biasa. Kalau standar harusnya dari pagi sampai maghrib dengan 2 kali taujih itu 18 terus. Dari pada subuh sampai maghrib itu 18. Itu sudah makan, sudah ada taujih 2 kali, dan macam-macam lah, udah ada olahraga juga. 5 menit. Standarnya begitu. Jadi kita pada hari akutnya besok dan juga beragam usia, beragam sholat. Insya Allah kita ambil jalan tengahnya seperti itu. Bagi yang mampu 20, jangan ya terusin aja. Bagi yang belum kebayang, insya Allah kebayang. Nanti hari ini password tidur kita adalah 3 juz. Password tidur. Ini dulu waktu saya masih menghafal, ini password tidur saya setelah Isya. Setelah sholat Isya tidak boleh tidur kecuali 3 juz. 2 tahunan lah saya. 2 tahun. Artinya ininya berubah-ubah. Kita insya Allah dimulai sekarang. Tilawah sebelum pembukaan, insya Allah di sisi Allah dicatat. Jadi tidak dianggap target kita. Ya Allah, insya Allah. Target kita adalah setelah pendidikan ini. Target kita ya insya Allah 3 juz. Nah, ini kita juz, kita uji. Kemudian begitu setiap password kita dan itu masih ada. Berarti kalau malam ini 2 juz, besok masih ada 8 juz. Kalau malam ini bisa 3 juz, besok tinggal. Nah, nanti pagi zuhur sekian kata. Kemudian juga jangan kapan ngobrolnya. Ngobrol tuh nggak usah dipikirin. Ya, kapan mandinya? Ya. Nggak usah dipikirin. Temu nanti waktu. Insya Allah juga nggak meninggal dunia saudara nggak mandi dan nggak ngobrol ya. Kapan makannya insya Allah. Biasanya 30 juz kalau dari pagi Ahad 10 nyampe selesai tilawatan. Kemudian untuk setoran tidur. Setoran ini satu. Bagi yang sudah mampu lebih silahkan 2 juz. Nah setoran standar sehari 2 juz dengan jumlah halaman 10 sampai 13 kelompok. Kalau 10 orang itu masih 3 juz sehari. Lagi musyrifnya semar gitu. Jadi sekali tungguin tuh bisa 3 orang ini. 3 orang panitia menggunakan. Jadi nggak jauh-jauh gitu. Ya sebagaimana Ustaz Abdul Aziz ya, kalau menerima setoran kita ya 6 orang. 6 orang di depan tuh ya dibetulin semua 6-6-nya. Saking Masya Allah ya Bu. Insya Allah begitu kurang lebihnya. Tetap ada taujih.
ada saya belum bisa mengukur ya karena ini perdana. Insya Allah 1 juz minimal untuk setoran dan untuk qiyam jam 2 sampai subuh ke malam, dan untuk tilawah 10 juz sementara. Kalau kita evaluasi zuhur udah 10 juz, jadi tinggal nambahin. Nah, besok berarti 20 juz. Nah, dan begitulah lah kalau kita minjem ungkapan Salim Maula, Abi Hudzaifah, ungkapannya begini kurang lebihnya. Ya. Pantang pulang sebelum 20 juz. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Dan insya Allah semua menjadi kenikmatan. Kurang lebihnya begitu nasihat kita. Baik, karena memang waktu kita persiapan sholat maghrib ya, jadi cukup tadi sudah disampaikan ya tentang apa yang harus kita lakukan. Ya Bu ya, Bu pada duduk kita tidak bisa pulang sebelum selesai 10. Baik, mungkin itu bukan kita pada sore hari ini, insya Allah. Ya nanti insya Allah Ustaz Pandi yang jadi MC moderator dengan Guruda ya. Pada Isa insya Allah kita bersama Guruda. Dalam waktu yang sedang tadi untuk mencapai target dimanfaatkan sebaik-baiknya. Insya Allah kebutuhan makan minum sudah kita siapkan. Tidak usah khawatir, bahwa tinggal kita ya. Kemudian hal-hal yang mungkin kelewatnya itu soal kita akan kabarkan di. Baik, sebelum ditutup ada yang penasaran mau tanya, mau bertanya tentang hal materi tadi, tentang tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewati Sanjaya. Mohon izin bertanya Ustadz, seandainya sedang ujur bagaimana yang tadi harus berapa juz itu Ustadz? Mohon penjelasannya dan harus bagaimana gitu. Yang itu pertama kembalikan pada mau fikih yang diambil selama ini. Kalau biasa mengambil nggak boleh, tapi hilaf yang dari alhamdulillah yang masuk itu Harun yang memahami itu malaikat. Nah, kalau manusia harusnya mutafah Harun yang beberapa nasi. Dan saudaranya, saya kan saat dia baik yang ikut bangun tilawah, mushaf yang terjemahan ya, itu, tapi tetap tidak di ruangan sholat, boleh di kamar, boleh pojok. Insya Allah ada yang nemenin, cuma enggak malaikat maksudnya ya. Kalau di luar malaikat ada juga nggak apa-apa. Nah, mereka juga mengatakan ya, kalau inna sami'na Qur'anan ajaba, ubiya ilayya mustami'na minal jinn. Apa-apa. Jadi takut ya. Silakan di kolam renang bermusyawarah bersama. Kemudian kalau dipahami boleh, tapi lebih ringan.
boleh ya. Bangun dan nanti ada tetapnya target 10 saya berhalangan dari sholat. Kan sholatnya nggak hanya sholat Kita sholat. Kalau buat tilawah lumayan. nah, sholat asar kan bukan sholat, tapi wudhunya, persiapannya kalau ibu ya. Mau sholat juga dandanya 20 menit. Pada sholat masih dandan lagi. Lalu Allah yang saya oke ya. Baik, Ibu sekalian, tadi sudah jelas seperti mulai mudah-mudahan Allah akan tolong target kita insya Allah di 2 hari itu. Yang setoran 1 minggu itu Allah yang dan Bu Roja ya Ibu Roja sebenarnya terus itu kan. Kalau yang mampu ada ya itulah ya ada waktu kayak ini story itu aja. Itu Masya Allah ya. Kalau misalnya hanya punya modal yang sudah berhafal, seperti ya. Baik, seperti itu karena waktunya sudah kirim ya, mari kita tutup cara pembukaan proyek ini pertama dengan istighfar serta dan mohon maaf, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.